Dua-duanya lebih ke Varkolnya sih, Kak, soalnya banyak salah di situnya. Oke, sudah tahu ya teman-teman, terkhususnya Eno ya, sudah bisa menerka kira-kira lemahnya di mana ya Eno, seperti itu ya Eno. Nanti teman-teman bisa melihat dari pembahasan kakak mentornya ya. Kita membahas soalnya adalah soal yang mini tryout 50 soal ya teman-teman. Semuanya sudah mengerjakan ya yang 50 soalnya? Atau Iya, ada yang Kak. belum? Jian sudah mengerjakan yang 50 soalnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kira-kira gimana yang 50 soalnya? Persentasenya teman-teman bisa terjawab semuanya? Atau masih ada yang kesulitan? Susah nih kayaknya. Oke, teman-teman, gunanya kita ya memberikan tempat supaya teman-teman bisa mengerjakan soal tryout dan khususnya mini tryout ya untuk bisa dibahas bareng mentor kita malam ini ya supaya teman-teman sudah bisa melatih dan memprediksikan kira-kira jenis-jenis soal luka itu seperti apa ya. Khususnya dari obat luka itu kita jamin soal-soalnya itu keluaran dari UKI-UKI sebelumnya dan yang valid, tidak tidak soalnya sembarangan seperti itu kan. Nah, teman-teman, di obat ukai mungkin saya pembukaan sedikit ya, Kak Zen ya. Jadi teman-teman di obat ukai kita memastikan para mahasiswa apoteker khususnya student obat ukai untuk apa ya melatih diri dengan mengerjakan soal-soal lewat tryout khusus atau eksklusif dari obat ukai. Sejak dini kita sejak perkenalan bersama angkatan-angkatan itu kita sudah memberikan fasilitas terkait tryout gratis seperti ini. Kemudian mini kelasnya ya. Ini mini kelas malam ini untuk membahas 50 soal ya. Karena kalau 200 soal kita bahas ya bisa sampai dini hari ya teman-teman. Jadi kita khususkan pembahasan soalnya dari 50 soal mini tryout. Kemudian teman-teman kalau join Kobutukai, kita fasilitasi lebih dari 8 kali TO ya. 3 kali tryoutnya di website, kemudian di 5 kali tryoutnya di obat apps. Teman-teman akan coba melatih diri dengan mengerjakan soal-soal prediksi UKAI ya supaya teman-teman bisa memecahkan kasus-kasus ya soal-soal dari industri klinis ya tadi teman-teman bisa mengevaluasi kira-kira saya lemahnya di mana itu ya. Kalau teman-teman hanya beberapa kali aja itu saya rasa ya bakal kurang persiapannya. Jadi alangkah lebih baik teman-teman harus melatih diri terus-terusan dengan soal-soal tryout. Teman-teman juga diperbolehkan kalau punya kesempatan untuk tryout di luar atau di tempat yang lain kok. Gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk diskon ya, diskon kelas yang kemarin waktu itu ya, saya informasikan waktu kita nge-Zoom. Udah kelihatan belum ya slide-nya? Sudah, Kak. Pindah lagi boleh ya, supaya mungkin ada yang ketinggalan teman-temannya, atau ada yang belum ke-trigger gitu ya, terkait harga promo atau kelasnya seperti apa. Ya teman-teman, kita punya 4 kelas, 2 kelas online ya, dan 2 kelas offline. Kelas offline dan online-nya terbagi menjadi kelas Zoom reguler dan kelas Zoom privat. Untuk offline kelas mandiri, tatap muka ya, tatap muka mandiri, dan kelas tatap muka privat. Bedanya di jumlah student. Ya, teman-teman bisa lihat di layar, atau di slide-nya. Teman-teman, sistem belajarnya nanti akan mendapatkan pertemuan intensif bareng mentor 12 kali ya, dibagi menjadi 2 mentor, klinis dan industri. Teman-teman bisa mengatur waktu jadwal pembelajarannya ya disesuaikan atau fleksibel dan kesepakatannya bareng mentor ya. Jadi teman-teman biasanya sih kalau belajarnya itu weekend ya, Sabtu atau Minggu supaya tidak mengganggu aktivitas teman-teman juga. Mungkin masih ada yang PKPA. Teman-teman akan mendapatkan instrumen modul belajar yang terupdate
Jadi hari ini teman-teman tim riset obat UKAI dalam tahap riset update ya terkait hasil UKAI terakhir kemarin ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan buku yang baru fresh ya, namun sumber tetap terpercaya ya. Dan teman-teman akan mendapatkan review-review dari UKAI kemarin ya, supaya ya biasanya sih UKAI itu pakai soal yang lama gitu ya, soal UKAI sebelumnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan modul latihan soal ya, supaya melatih pemecahan kasus soalnya. Kemudian akan mendapatkan kaos, selain kelas Zoom itu tidak mendapatkan. Dan teman-teman akan mendapatkan ujian CBT sebanyak 15 kali ya. Ini untuk setiap materinya. Jadi ada kurang lebih 15 materi ya. Satu materi itu ada 50 soal kalau tidak salah ya. Kemudian nanti akan mendapatkan 2 kali ujian eksklusif atau sumatifnya. 2 kali ujian akhirnya yaitu 200 soal. Jadi ada total 400 soal ya. Tadi dikali aja teman-teman ujian CBT-nya 15 kali 50 soal. Kemudian akan mendapatkan ujian sumatifnya 200 kali 2, 400 soal. Kemudian akan mendapatkan lebih dari 5 kali TO tadi ya. Teman-teman benar-benar bisa memuaskan diri dengan melatih dan mengerjakan soal-soal ya yang rata-rata juga testimoni yang kita dapatkan di periode-periode sebelumnya bahwa banyak soal-soal keluar dari obat UKAI ya. Ini survei dari kita kemarin terakhir periode awal tahun ya. Bahkan TONAS kemarin itu ada soal terkait dari buku obat UKAI yang dijadikan soal TONAS, yaitu menjadi bukti bahwa obat UKAI dipercaya dari mahasiswa apoteker bahkan panitia nasionalnya sendiri kan. Kemudian teman-teman terkait harga kita masih memberikan waktu harga promo sampai tanggal 31 Agustus ya. Jadi saya tidak bisa menjamin teman-teman akan mendapatkan harga promo kembali di bulan depan. Kalau nggak salah teman-teman infonya dari Ketua Angkatan Anjas ada ya. Kemarin infonya dari Anjas itu sudah 4 kelompok ya. Jadi syukur alhamdulillah teman-teman bisa membuat kelompok ya, kelompok-kelompok kecilnya. Dan masih ada peluang mungkin ya teman-teman yang lain yang belum join, silahkan diajak ya. Atau teman-teman yang belum dapat info, kalau saya nggak diajak, teman-teman yang lain coba tanya-tanya ya ke teman-teman dekatnya atau di grup angkatan. Ini saya boleh gabung nggak ke kelompok kalian gitu kan? Ya, jadi saling info atau saling ingetin gitu ya supaya teman-teman bisa lulus bareng ya. Pokoknya teman-teman harus usaha bareng dan lulus juga bareng-bareng ya. Dan teman-teman masih dibuka ya DP untuk harga biasa 500.000, untuk paket lengkapnya DP-nya 700.000. Bedanya apa sih Kak? Kalau paket lengkap sama biasa? Paket lengkap itu ada tambahan buku resep lulus UKAI dan akses obat apps selama 1 tahun atau sampai UKAI ya, sampai teman-teman UKAI. Jadi teman-teman kalau paket lengkap itu tinggal ditambah dari harga promo kelasnya ya. Misal kelas mandiri dari 1,6 ditambah 500 aja teman-teman akan mendapatkan akses obat app 1 tahun senilai 500.000 dan buku resep lulus UKAI seharga 300.000. Jadi hemat ya. Dan teman-teman sudah bisa belajar dari sekarang seperti itu tuh kalau mau ya. Dan kalau teman-teman daftar berkelompok ya, waktu itu saya pernah ya infokan khusus UIN aja ya, eksklusif untuk kelas mandiri dan kelas offline. Kalau teman-teman daftarnya berkelompok, itu kita tambahkan diskon 100.000 per orang. Contoh kelas mandiri, kalau teman-teman itu berkelompok 11 orang, ya minimal ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan harga promo jadi 1,5, 1.500.000 per orang. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kelasnya, program kelasnya? Oke, kalau ada yang mau screenshot boleh silakan. 1, 2, 3. Saya rasa cukup. Ya, mungkin itu saja reminder dari saya. Oke, kita persilakan kakak mentor Kak Zen sini. Apakah sudah standby? Udah, Oke, udah nggak halo suara Kak saya Zen, jelas. apa Iya, kabar? baik, baik Kak. Maaf ya, ini saya nggak bisa buka kamera karena kebetulan laptopnya nggak ada kameranya. Oke, Kak Zen Oke. masih di tempat kerja ya? Iya, benar. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih
kepada Kak Zen sini untuk waktunya sudah menyempatkan untuk memberikan berbagi ilmu terkait soal-soal mini TO-nya. Dan mungkin info sedikit, jadi Kak Zen sini ini alumni UI ya Kak, benar ya Kak? Iya, benar. Alumni UI, UK-nya tahun 2020. 2020, oke. Saya boleh infokan kalau Kak Zen sini ini ya salah satu mentor ya favorit kita ya, mentor terbaik kita juga, dan salah satu mahasiswa peraih nilai UK tertinggi ya. Jadi teman-teman bisa menyimak betul ya informasi atau ilmu dari Kak Zen sini, jangan disia-siakan karena pembahasan hari ini eksklusif ya, tidak di recording. Jadi sekali lagi boleh diinfokan ke teman-temannya yang belum join untuk segera join ya, atau teman-teman boleh catat supaya diinfokan ke teman-teman yang lain. Silakan Kak Zen sini, waktu dan tempat dipersilakan ya. Oke, ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf nih karena saya masih di kantor, jadi hari ini itu kita nggak bisa terlalu panjang kayak biasanya Kak Doni ya. Biasanya bisa sampai malam banget, tapi karena ini saya juga harus ngejar waktu pulang. Jadi di sini saya udah milih beberapa soal. Kebetulan tadi kan teman-teman banyak bilang nggak bisa di bagian farmakologi, jadi ini udah dikemas untuk bagian farmakologinya gitu. Nanti kalau teman-teman mau nanya, dipersilakan ya. Oke. Untuk share screen-nya udah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Jadi ini untuk soal pilihan pertama, yaitu seorang pasien HIV datang ke dokter mengeluhkan belakangan sering lemas, wajah tampak pucat. Pasien diketahui rutin diterapi dengan zidofudin, lamivudin, dan nevirapin. Nah, dugaan pasien ini mengalami anemia megaloblastik. Apakah terapi anemia yang disarankan? Nah, walaupun di sini ngebahasnya tentang HIV, ternyata yang ditanyakan justru efek sampingnya. Nah, di sini ada pilihannya yaitu vitamin B6, transfusi PRC, vitamin B12, eritropoietin, dan ferrosulfat. Nah, kira-kira dari teman-teman ini jawabannya apa tadi? Vitamin B12, Kak. Ya, benar, vitamin B12. Jadi kalau untuk pembahasannya anemia itu seperti berikut. Jadi anemia itu ada anemia yang megaloblastik, itu bagian yang makrositik ya. Jadi ukuran selnya itu besar. Nah, itu hafalannya adalah maba. Jadi kalau misalnya kalau ngafalin itu misi maba gitu ya. Misi itu artinya mikrositik dan mikrositik, si itu dari kata besi, zat besi. Jadi pasien yang mengalami anemia mikrositik itu berarti dia mengalami anemia zat besi. Nah, biasanya ibu hamil itu dia mengalami kekurangan Fe dulu. Jadi kalau misalkan nanti di soal terus dibilang ibu hamil terus dia defisiensi tapi nggak dikasih tahu kok MCVK-nya juga nggak dikasih tahu ya, terus kok nggak ada keterangan lain, nah kalian bisa langsung menjawab ke arah Fe gitu. Jadi nanti dikasihnya adalah suplemen zat besi, ferrosulfat atau Fe fumarat. Nah, tapi jika nanti dikasih tahu dengan komponen lainnya seperti MCV, biasanya itu yang menentukan. Nah, ini kalian bisa melihat dari MCV. MCV-nya rendah berarti dia masuknya mikro, kalau MCV-nya tinggi berarti masuknya makro. Jadi kalau makro itu maba, itu artinya B, itu B12, A adalah asam folat. Jadi bisa jadi mereka kekurangan B12, bisa jadi mereka kekurangan asam folat. Nah, diberikannya adalah B12 atau kobalamin ataupun asam folat gitu. Nah, sedangkan jika pasien itu mengalami MCV atau MCV-nya tidak ada masalah, terus kemudian dilihat juga secara sel itu normal. Nah, ada kata kunci yang biasanya kita bisa lihat, misalnya dia mengalami penyakit kronis ataupun CKD, mengalami hemodialisa. Hemodialisa berarti kita bisa memberikannya adalah terapi EPO. Tapi sebelumnya dilihat dulu nih,
apakah kadar zat besinya itu oke, apakah kadar B12 dan asam folatnya juga oke. Kenapa gitu? Karena gini, kalau misalnya eritropoietin itu kan dibuat oleh ginjal. Nah, itu seperti kalau diumpamakan oleh aku itu kayak kalau kalian buat roti, ada ragi tapi nggak ada tepung atau nggak ada gula, nggak bisa jadi. Jadi intinya zat besi itu kayak tepungnya, misalnya B12, asam folat itu kayak gula dan airnya. Dengan adanya ragi tanpa gula air nanti nggak jadi juga gitu kan. Jadi kalau dia anemia monomositik, kalian perhatikan dulu komponen yang lainnya, zat besi, terus juga B12 dan vitamin asam folat gitu. Ada yang mau ditanya dulu sejauh ini? Udah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ada satu komponen lagi dari anemia itu yang perlu diperhatikan yaitu adalah HB. Jadi untuk wanita ini dia memang lebih rendah untuk HB-nya di 12 sampai 14 dan kadang pun suka nggak memenuhi nih kalau HB. Nah, kalau di pria itu 14 sampai 16. Nah, ketika dikategorikan sebagai anemia ringan yaitu ketika wanita itu batasannya di 10. Jadi baik wanita dan pria itu batasan terendahnya 10, tapi range-nya lebih rendah. Kalau untuk wanita jadi 10 sampai 12, sedangkan kalau pria 10 sampai 14. Nah, jika anemia ringan, biasanya penyebabnya itu sebenarnya lebih ke arah defisiensi Fe, asam folat atau B12. Jadi antara dia mikrositik atau makrositik. Nah, ketika dia masuk anemia sedang, ini biasanya orang-orang yang gagal ginjal. Jadi biasanya diberikan EPO, tapi lagi-lagi kalian perhatikan dulu Fe, B12 dan asam folatnya. Nah, anemia berat itu di kategori 6,5 sampai 7,9. Nah, ini dia diberikan transfusi PRC atau RBC gitu. Oke, aku balik lagi. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Jadi, seorang pasien geriatri laki-laki CKD melakukan tes laboratorium, ada kadar serum ferritin. Ferritin ini yang menunjukkan kadar dari besi, kemudian HB, kemudian pasien itu dinyatakan mengalami anemia. Nah, obat apa yang diberikan? Nah, ini jawabannya berarti kira-kira ini apa? Karena Fe-nya rendah, berarti diberikan Tablet FB. ya tablet Fe. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya tadi sempat disinggung HIV. Jadi aku coba di sini akan membahas HIV. Tapi HIV kalau dilihat itu kok kayaknya ribet ya. Nah, tapi ternyata itu nggak seribet itu, teman-teman. Jadi kalau aku suka minta dihafalin, kalian hafalin dulu aja first line-nya, yaitu TDF, 3TC atau FTC plus F appearance. Itu adalah first line-nya. Nah, first line-nya ini berlaku untuk siapa aja sih? Dewasa, pasien remaja, ibu hamil, menyusui, itu semuanya kena. Terus kalau pasien HIV bisa. Kalau hepatitis bisa juga. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau TB HIV, apa sih regimennya? Ternyata dia juga TDF, 3TC, FTC, EFE. Jadi sebenarnya sama dengan first line-nya. Bedanya, untuk TB HIV, dia ada bisa digantikan lagi nih TDF-nya. Yaitu TDF itu bisa digantikan oleh AZT. Gitu, zidofudin. Jadi, selain pakai tenofovir, dia juga bisa pakai zidofudin. Gitu. Nah, untuk alternatifnya, ternyata bisa semua nih. Jadi bisa pakai TDF, AZT, 3-TCFTC, EFV, atau NVP gitu. Jadi ini untuk alternatif pasien dewasa, remaja, ibu hamil, dan menyusui. Gitu. Nah, jadi saran dari aku adalah ngafalin first line dulu. Nanti dari first line ini, kalian tambahin atau di depan, tambahin AZT, itu jadi terapi TB. Begitu kalian tambahin atau lagi di belakang NVP, itu jadi semua alternatif untuk pasien dewasa, remaja, ibu hamil, dan menyusui. Jadi sebenarnya kalian tinggal hafalin satu line, ditambah atau AZT di depan, dan ditambah atau NVP di belakang. Nanti jadi alternatifnya. Gitu. Jelas? Ada yang mau diulang?
kalau udah jelas, aku lanjut untuk anak. Nah, untuk anak-anak, ini terapinya adalah ATT, 3TC, EFP. Kalau aku suka bilang itu, anak-anak tuh biasanya hurufnya vokal. Nanti kalau misalkan kalian belajar dari tata laksana yang lain, rata-rata anak-anak tuh seringnya, kok huruf depannya vokal-vokal ya, gitu. Jadi biasanya aku suka ingetin ada huruf vokal di depan. Nah, itu adalah AZT, 3TC, EFP. Nah, ternyata anak-anak alternatifnya juga sama nih dengan dewasa. Nah, jadi nggak usah khawatir ngafalinnya, anak-anak dan dewasa itu sebenarnya alternatifnya sama. Cuma di anak-anak itu ada tambahan ABC atau abakafir. Jadi kalau nanti pasti di dalam soal misalnya pasien anak-anak anemia dikasih kan zidofudin. Nah, zidofudin ini salah satu yang efek sampingnya adalah anemia. Kalau di anak-anak, selain kalian bisa gantikan tenofovir, kalian juga bisa gantikan dengan abakavir. Nah, nanti ada contohnya di belakang. Oke. Jadi zidofudin ini salah satu efek sampingnya adalah anemia. Nah, jika terjadi anemia, maka bisa diganti TBF. Atau kalau misalnya mereka mengalami toksisitas di ginjal, karena efek samping dari tenofovir itu adalah toksisitas di ginjal, maka kan nggak bisa tuh diberikan tenofovir nih. Sudah anemia, kasih tenofovir nggak bisa. Gimana? Mau zidofudin diturunkan dosisnya menjadi setengah. Nah, kalau di anak-anak itu ada alternatif lainnya, yaitu pakai abakavir. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Sebelum dilanjut? Jelas? Oke, kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung tanya ya. Nah, karena ini aku nggak bisa langsung tatapan, jadi kayak nggak tahu nih kalian jelas atau nggak, atau mungkin ada suara yang kurang jelas. Nah, sebenarnya HIV itu juga kapan sih memulai ARV itu juga sering ditanyakan. Nah, ini mungkin sedikit tambahan ya untuk pasien HIV itu jika tanpa infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Biasanya itu infeksi tambahan. Nah, orang HIV itu kan imunnya ditekan ya dengan virus itu, maka biasanya mereka suka mengalami infeksi. Salah satunya adalah TB. Nah, jika pasien itu tidak mengalami infeksi oportunistik, yaitu TB, maka bisa dimulai ARV-nya 7 hari setelah diagnosa dan penilaian klinis. Jadi harus ada penegakan diagnosa dan penilaian klinis dulu, apakah dia ada TB atau tidak. Nah, itu dicek dulu sampai selesai, baru ditentukan dia akan mendapatkan terapi seperti apa. Tuh. Nah, jika sudah jelas di sana, baru diberikan terapi HRV dalam 7 hari. Jadi dalam 7 hari artinya kurang dari 7 hari. Ya. Nah, kemudian untuk pasien mengalami TB HIV, itu diperhatikan adalah CD4. CD4 itu semakin besar semakin baik. Kenapa? Karena dia mengindikasikan seseorang itu imunnya cukup baik gitu. Jadi kalau semakin rendah berarti dia itu semakin rawan. Nah, dengan CD4-nya yang lebih tinggi, maka terapi ARV itu bisa dilakukan dalam 8 minggu pertama. Sedangkan kalau dia kurang dari 50, maka dalam 2 minggu. Jadi kalau dilihat ini aku kasih tabelnya, terapi TB kan biasanya 2 HRZE plus 4 HR, ya kan? Totalnya adalah 6 bulan. Nah, 6 bulan berarti kan 2 sampai 8 minggu itu ada di 2 bulan pertama setelah fase insesif. Nah, ketika CD4 kurang dari 4, maka dia 2 minggu ke ujung. Jadi dari 0 sampai 2 minggu. Kalau dia CD4 lebih dari 50, berarti dari 8 ke ujung. Berarti bisa secepat-cepatnya 2 sampai 8 minggu itu udah bisa dimulai. Nah, kalau pasiennya TB meningitis, CD4-nya kurang dari 50, meskipun kurang dari 50 tetap diselesaikan dulu fase intensif baru kalian mulai TB, mulai dengan terapi HIV-nya gitu. Jelas ya di sini. Mungkin ini aja yang aku jelasin dulu supaya nggak terlalu panjang. Nah, selanjutnya untuk nomor berikutnya adalah seorang ibu, dia berusia 28 tahun mengalami riwayat
epilepsi tonik-klonik. Untuk terapi epilepsinya, pasien diberikan obat asam valproat. Saat ini, pasien sedang mengandung 5 bulan. Asam valproat ini memiliki efek samping teratogenik untuk ibu hamil. Nah, apa obat yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Nah, ini jawabannya apa? Tadi teman-teman jawab apa ini? Lamotrigin. Ya, benar, lamotrigin ya. Nah, epilepsi itu juga kadang suka apa ya, lumayan tricky ya kalau ngafalinnya, dan sebenarnya nggak sesusah itu ternyata. Nah, sedikit tadi yang kondisi hamil, itu yang aman itu sebenarnya lamotrigin, kalau nanti nggak ada pilihannya, kalian boleh pilih carbamazepine. Itu alternatifnya, kalau memang nggak ada pilihannya untuk lamotrigin. Nah, untuk kontraindikasi itu asam valproat karena bisa menyebabkan defek tabung saraf atau cacat tabung saraf. Nama lainnya itu spina bifida. Kalau phenytoin itu menyebabkan bibir sumbing atau cleft palate, sedangkan phenobarbital itu menyebabkan malformasi jantung. Nah, selain itu juga ada status epileptik, itu kalau kejangnya lebih dari 30 menit. Nah, ini sebenarnya ada kondisinya nih, kapan dikasih diazepam, propofol, itu tergantung dari nanti dia itu ada jalur terhubung nggak dengan akses vaskularnya. Misalnya kalau pasiennya itu ternyata sedang dirawat, berarti kalian bisa kasih IV, tapi biasanya kalau tidak dirawat mendadak datang ke rumah sakit, biasanya kalau kalian harus kasih rektal ataupun dia intramuskular. Karena kan kalau masuk IV susah ya, pasiennya duduk diem aja kadang IV-nya masih bisa nggak masuk, apalagi kalau dia lagi kejang gitu kan. Jadi kalau lagi kejang biasanya nanti dikasihnya rektal atau IF gitu. Nah, untuk tadi yang dibilang dengan epilepsi ada parsial, tonik-klonik, mioklonik, dan absence, ini sebenarnya kalian bisa hafal dari mekanisme juga gitu. Nah, sedikit ya, nanti aku bahas ke mekanisme. Nah, ada hafalan yang paling mudah untuk ngafalinnya, yaitu adalah cake, kafein, bebas GABA. Nah, itu ada apa aja sih? Cake, CA, itu adalah kanal kalsium, K di depan itu ada clonazepam, E adalah etoxosin. Kafein, K itu carbamazepine, P itu phenytoin, dan N belakang adalah natrium. Jadi CA, C kan di depan, N kan di belakang ya. Kalau dari alfabet ABC dulu, nanti N-nya di belakang. Nah, kalian ngafalinnya itu juga gitu. CA di depan, N di belakang. Nanti di belakangnya tinggal kalian selip dengan clonazepam, etoxosinate, carbamazepine, phenytoin. Nah, ini adalah obat-obatan yang kerja di kanal NA, ini adalah obat-obatan yang kerja di kanal CA. Selain itu, ada juga inhibitor GABA, itu adalah benzodiazepin dan barbiturat. Ada juga analog GABA, yaitu pregabalin dan gabapentin. Nah, sebenarnya GABA-GABA ini tuh masih kurang jelas lah dari sisi mekanismenya seperti apa. Ada yang bilang analog GABA, ada yang bilang lain. Tapi kita hafalinnya gampang adalah GABA-GABA. Karena ini juga nggak masuk dengan terapi first line-nya juga. Yang paling penting adalah yang bagian ini. Nah, lamotrigin itu dia ada di dua mekanisme, yaitu di kanal CA dan NA. Topiramate dia kerjanya di NA dan juga di GABA. Nah, selain yang ini, itu ada juga asam valproat. Ini ketinggalan nih. Asam valproat itu dari ujung CA sampai GABA. Oke, jadi CA, NA, GABA juga iya. Nah, selain itu juga ada GABA transporter, tiagabin, dan juga GABA transaminase, yaitu vigabatrin. Nah, gimana cara hafalnya biar kita tahu nih ini untuk apa? Di kanal CA itu clonazepam ini biasanya untuk infeksi mioklonik, etoxoximid itu biasanya untuk absence seizure. Oke. Jadi ini mioklonik, ini absence, kemudian yang ini yang di kanal NA itu biasanya untuk yang kejang parsial dan grand mal gitu. Nah, dari lihat ini kalian bisa lihat nanti. Ya, kita balik lagi ke sini. Nih, tonik-klonik dan parsial atau grand mal itu dia pakainya carbamazepine. Nah, selain itu juga ada lamotrigin dan enacapropate. Ingat nih bahwa semuanya yang di sini itu kerjanya di kanal NA, ya kan? Ada carbamazepine,
lamotrigin dan enalavalproate. Tadi ini kurang enalavalproate ya, harusnya enalavalproate dari isi ujung sampai ujung. Nah, sedangkan kita lihat yang di bagian kanal kalsium nih. Ternyata kanal kalsium itu kerjanya banyak di fenolklornik, gitu kan. Jadi clonazepam ini ada CA. Nah, terus lamotrigin dan NA juga kerjanya di CA gitu. Nah, untuk absens dia juga sama etoxoximid, enalavalproate. Nah, lamotrigin ini nggak masuk di absens ya. Biasanya absens ini dialami oleh anak-anak gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi ke materi berikutnya. Ini adalah seorang pasien, usianya 74 tahun, mengalami diabetes mellitus tipe 2, dengan gula darah puasa mencapai 245. Pasien diketahui menjalankan terapi antibiotik ciprofloxacin untuk ISK sejak 3 minggu yang lalu. Nah, obat OAD apa yang dapat diberikan? Nah, ini kalian jawabnya apa? Yuk, dari teman-teman tadi ada yang jawab apa? Benar atau salah? Dapat tadi jawabannya apa? Oke, kalau misalnya itu aku coba bahas ya. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui adalah ciprofloxacin. Ciprofloxacin ini merupakan inhibitor dari CYP, sitokrom P450. Nah, ini sebenarnya ada hafalan inhibitor itu apa, inducer itu apa aja. Nah, di antara semua obat ini yang bekerjanya sama-sama di sitokrom itu adalah nimipirid, metformin, dan pioglitazone. Jadi kalian bisa eliminasi obat-obat yang tidak bisa diberikan tentunya ini, lime, metformin, dan pioglitazone. Nah, satu tambahan lagi, akarbose ini dia nggak kerjanya di CYP, tapi dia bekerjanya secara lokal di lambung untuk menginhibisi penyerapan dari glukosa. Jadi akibatnya dia juga terkena nih dampaknya. Nah, ini nggak bisa next. Jadi dengan ciprofloxacin ini merupakan inhibitor dari CYP, maka dia itu meningkatkan kadar dari glimepiride. Gimana mekanismenya? Jadi tujuan dari metabolisme, sebentar ya, aku coba share screen-nya, aku hilang dulu. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini tujuan dari metabolisme itu adalah mengekskresi obat dari dalam tubuh. Oke, ini adalah hafalannya nih. Kalau kalian nanti mau ngapalin induser ada apa aja, itu tujuannya mengekskresi obat dari dalam tubuh. Jadi obat nanti obat itu keluar dari dalam tubuh. Jadi obat yang dikeluarkan adalah obat-obat yang bekerja juga di CYP. Jadi kalau misalnya kok ketemu dengan obat-obatan ini tapi tidak ada efek samping, yaitu karena dia nggak kerja di CYP atau tidak di metabolisme di hati. Kalau dia di metabolisme di hati, berarti dia akan dieliminasi pasti di hati dan akan berdampak dari CYP gitu. Nah, biasanya soal di UKAI sih selalu nggak mungkin kayak tidak ada interaksi gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ketemu dengan obat-obatan yang kerjanya kok bertemu dengan inducer ataupun inhibitor. Nah, yang paling penting adalah kalian menghafal apa saja inhibitor dan apa saja indusernya. Nah, di sini inducer itu ada risvofulvin, phenytoin, sulfonylurea. Nah, kalian bisa ngapalin pakai
ini GPS scraps. Jadi disulfiram, phenytoin, sulfonylurea, karbamazepin, rifampicin, alkohol, barbiturat, dan smoking atau orang yang merokok. Nah, efeknya adalah karena dia menginduksi metabolisme, berarti metabolisme semakin cepat, akibatnya obat semakin cepat diekspresikan dari dalam tubuh. Akibatnya kadar obat dalam darah akan turun. Gitu. Begitu pula sebaliknya, inhibitor yang menghambat metabolisme, berarti obatnya tidak akan diekspresi, maka kadar obat dalam tubuh akan meningkat. Gitu. Jadi yang penting di sini adalah kalian menghafal. Nah, sekarang tadi ciprofloxacin ada di mana? Oh, dia ada di inhibitor, maka dia akan menghambat metabolisme. Berarti obat kan tidak diekspresikan tuh. Berarti menumpuk di dalam tubuh, maka kadar obat dalam tubuh akan meningkat. Nah, maka dari itu, di dalam soal yang tadi, ini bertemu dengan metformin, pioglitazone, dan glimepiride, maka akan meningkatkan kadar obat itu dalam tubuh. Gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi jeli, kalian akan menemukan sulfonylurea ada di indusar. Nah, ini agak sulit untuk menentukan siapa sih yang duluan untuk bekerja, karena biasanya itu di pair satu-satu. Nah, jadi kalau ketemu, nanti dia itu akan dilihat dulu siapa yang bekerja duluan, tes tengahnya berapa, siapa yang lebih kuat. Nah, ini cukup kompleks gitu. Jadi untuk sementara, kalau di sini kalian ketemu dengan glimepiride, ciprofloxacin itu lebih menang daripada glime. Jadi dia akan menyebabkan glimepiride itu meningkat kadarnya di dalam darah karena ciprofloxacin itu akan menghambat inhibitor CYP, akan menghambat CYP 450. Seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu? Udah jelas teman-teman? Atau ada yang mau diulang? Jelaskan ya suaranya? Jelaskan. Oke, sip. Dijawab ya teman-teman. Kalau misalkan itu nanti aku kayak ditinggal tidur loh. Oke, nah selanjutnya ini tentang terapi nyeri. Jadi seorang pasien baru saja mengalami bedah tulang belakang, dia mengalami nyeri. Nah nyerinya masuk ke skala 4. Nah maka obat nyeri yang sifat adjuvan yang akan diberikan kepada pasien tersebut adalah, nah untuk nyeri ini kalian jawabnya apa? Untuk masuk ke skala 4? Tadi jawabannya apa? Oke, nah ini aku sedikit bahas. Jadi ini untuk WHO lama itu dia penggolongannya itu berdasarkan ringan, sedang, berat. 0 sampai 3, 4 sampai 6, dan 7 sampai 10. Nah, untuk kategori sedang ini biasanya diberikan analgesik non opioid ya, dan juga opioid ringan seperti kodein dan tramadol. Nah, untuk WHO terbaru dia itu dibagi lagi sebenarnya ada ringan sampai sedang, sedang sampai berat, dan berat sampai sangat berat, di mana berat sampai sangat berat ini biasa dia dilakukan treatment khusus, misalnya dioperasi atau seperti apa gitu. Jadi akan sedikit berbeda. Nah, untuk yang dari kategori ringan sampai sedang, tadi pengobatannya adalah non-opioid dan opioid. Sedangkan ajuvannya itu biasa diberikan golongan antidepresan seperti SSRI, CA, antipulsan seperti gabapentin atau pregabalin. Nah, biasanya yang cukup aman itu gabapentin atau pregabalin juga selain SSRI. Gitu. Nah, orang yang biasa mendapatkan terapi adjuvan itu juga orang yang mengalami nyeri neuropati pada diabetes. Karena biasanya itu kan dia karena neuropati itu kan karena tertekan di sarafnya, makanya nyerinya itu biasa diatasi dengan golongan obat-obatan yang bekerja di saraf gitu. Nah, selain itu di nyeri itu ada analgesik
Nah, itu kan bisa pakai PCT atau NSAID. Nah, untuk NSAID itu ada kategori yang non-selektif dan selektif. Nah, untuk kategori selektif, ini ada pilihannya non-selektif, itu ada pilihannya adalah ibuprofen, asam mefenamat, dan diklofenak gitu. Di mana efek samping dari obat ini yaitu adalah gastritis. Nah, jadi kalau misalkan pasiennya gastritis, biasanya dikasih yang golongan selektif seperti etoricoxib atau celecoxib. Namun dia itu KI dengan gangguan kardio. Jadi kalau misalnya pasien kardio gastritis, maka kalian bisa memberikan alternatif tambahan yaitu kalian tetap pakai NSAID, tapi kalian menambahkan PPI untuk membantu mengatasi nyerinya gitu. Jadi mencegah ulkus pada lambung. Ada yang mau ditanya dulu terkait nyeri? Kalau ada yang nanya boleh interupsi di tengah ya. Oke, lanjut ke terapi osteoporosis. Nah, di sini ada seorang ibu 40 tahun didiagnosa mengalami osteoporosis. Sehingga oleh dokter dia diberikan terapi bisfosfonat. Lalu ibu tersebut bertanya nih terkait cara penggunaan obat. Nah, itu gimana? Tadi jawabannya apa? Ada yang tahu? Dalam posisi tegak, Kak. Ya, benar. Kenapa? Karena dia itu bersifat ulceratif ya. Jadi dia bisa merusak mukosa daerah di sekitar lambungnya sehingga diminta untuk duduk di posisi tegak. Nah, ini sedikit untuk terapi osteoporosis. Jadi biasanya ini dialami oleh orang tua. Ya, orang-orang yang sudah berumur banyak sih sebenarnya ada kondisinya bisa diperhatikan dari usianya. Untuk wanita dan pria beda. Kondisi wanita itu juga di menopause gitu. Di masa-masa dia menopause. Nah, selain itu, jika tidak karena usia, maka dikarenakan obat-obatan sebagai berikut ini. Nah, salah satunya adalah tenofovir ya, obat HIV yang juga bisa menyebabkan penurunan densitas mineral tulang atau kepadatan tulang adalah tenofovir. Kemudian juga DM, obat DM itu thiazolidinedion itu bisa menyebabkan risiko fraktur tulang. Jadi kalau misalnya osteoporosis ini bisa KI. Nah, biasanya kalau saran dari aku, kalau ngafalin obat-obatan ini, jangan kalian ngafalin osteoporosis, obat-obatan yang menyebabkan itu apa, tapi kalian kebalik nih, kalian lihat HIV, misalnya obat HIV itu yang kecenderungannya nggak boleh dengan osteoporosis apa, nah itu biasanya kalian lebih mudah ngafalinnya, dibandingkan kalian ngafalin osteoporosis, baru kalian mikirin obat-obatannya apa, tapi kalian lebih lihat, oh obat DM, yang KI ke osteo apa ya, terus HIV apa ya gitu, terus misalnya diuretik itu juga ada yang bisa menyebabkan osteoporosis, contohnya furosemid gitu, nanti kalian kumpulin gitu dari itu, jadi nanti kalau kalian review HIV kalian bisa ingat, oh ini ada obat yang nggak boleh buat osteo nih gitu. Jadi nanti kalau ketemu di soal kalian juga bisa waspada gitu. Nah, obat-obatan untuk osteoporosis itu dia namanya Arise Iratri, biasa aku ngafalinnya gitu. Arise Ira 3 itu bacanya tri, kayak bahasa Inggris ya, tri gitu kan. Nah, Arise itu adalah arindronat dan shedronat. Ini dua-duanya adalah golongan bisfosfonat. Minumnya 30 menit sebelum sarapan, harus duduk dan atau berdiri tegak. Nah, alternatifnya ini bukan second line ya, alternatif itu ada ibandronat, IRA, I-nya itu ibandronat, diminumnya 60 menit sebelum sarapan. RA itu raloxifene, ini alternatif postmenopause, alternatif. Jadi kalau misalkan pasien postmenopause tetap mulai dari yang first line dulu ya, bukan langsung ke raloxifene. Kemudian triparatid, ini golongan hormon paratiroid, ingat paratiroid. Nah, ini dia diberikan ketika tes skornya kurang dari 3,5 atau selain tes skornya 3,5 bisa juga dikarenakan pasien itu dia bukan
ya intoleran atau resisten terhadap alendronat dan risendronat ini. Jadi misalnya pasien udah dikasih bisfosfonat, terus katanya tes skornya kok nggak naik-naik. Nah, itu biasanya langsung diberikan teriparatid gitu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Next, soal infeksi. Tadi di dalam soal 50 itu nggak banyak tentang HIV, itu disinggungisnya adalah onkomikosis atau jamur pada kuku. Nah, ini adalah salah satu yang biasa dialami oleh pasien HIV gitu ya. Jadi jarang banget dialami orang normal, tapi lebih sering dialami orang yang imunnya itu sudah nggak begitu baik. Nah, salah satunya orang HIV. Nah, terapi yang disarankan itu adalah di sini jawabannya apa? Teman-teman jawab apa? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Nah, aku kasih jawabannya. Nah, ini terapi parasit ya. Nah, yang kita bahas yang di bawah. Nah, pada infeksi jamur pada kuku, kepala, badan, itu gampang hafalinnya. Kalian tinggal hafalin tinea aja. Kap itu di kepala. Oke. Jadi kap itu kepala. Kepala itu ada disebabkan oleh mikrosporum, ini apa yang sering, trikopiton itu jarang. Nah, kalau disebabkan oleh mikrosporum dan di kepala, berarti lini pertamanya adalah pakai glycofulvin dulu. Sisanya, kalau di kepala trikopiton dan di bagian tubuh lain seperti badan, paha, selajari, kuku, itu semuanya terbinafin dulu. Jadi ngafalinnya adalah kap glycofulvin, kepala glycofulvin, jika disebabkan mikrosporum, sisanya terbinafin dulu. Selesai gitu. Kalian ngafalinnya cuma tinggal kayak gitu aja. Jadi mau namanya aneh nanti keluarnya corporis, chloris, pedis, kalian udah tahu itu jawabannya terbinafin bukan glycofulvin. Tuh, jelas ya di sini. Jadi sebenarnya infeksi jamur gak susah itu buat ngapalinnya. Tuh. Ada yang mau tanya dulu? Nah, terus kalau jamur di bagian mulut itu jawabannya biasanya ke arah kalian pakainya substansi nystatin. Kalau dia di esofagus atau kerongkongan itu fluconazole yang dipakai. Itu first line. Jadi selain tadi di bagian kepala, ini kan semuanya di bagian luar nih topikal. Tapi kalau nanti yang di dalam tubuh, misalnya di bagian mulut, kandidiasis, itu biasanya dikasih suspensi nystatin. Kalau dia di kerongkongan atau esofagus, itu jawabannya fluconazole. Oke, jelas? Koneksi ya, kalau udah jelas. Nah, terus untuk soal berikutnya, pasien X didiagnosa mengalami glaukoma sudut terbuka. Hasil pemeriksaan tekanan intraokular atau tekanan bola matanya itu 22 mg mmHg. Nah, pasien mendapatkan resep timolol eye drop yang digunakan 2 kali sehari. Kapan pengecekan intraokular kembali dilakukan? Nah, di sini kalian jawabannya apa? Ada yang tahu? 1-2 minggu, Kak. Oke, 1-2 minggu. Nah, benar. Jadi, untuk pengecekan, sebenarnya kalian bisa melihatnya seperti ini sih. Jadi, untuk pengecekan awal itu biasanya dilakukan 2-4 minggu. Nah, jika dia sudah terkontrol, baru kalian masuknya 3-4 bulan. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan tahapan awal lebih cepat. Biasanya kalau di negara-negara yang apa ya, yang lumayan kayak di negara-negara barat di mana mereka kesehatannya udah baik, bisa mereka bahkan bisa ngelakuin 3-1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu. Tapi kalau misalnya paling minimal ya dilakukannya 2-4 minggu. Nah, evaluasi ini maksudnya gimana sih? Jadi kan pada pasien glaukoma itu dia ada first line-nya itu adalah analog prostaglandin atau beta blocker. Biasanya sih pakainya analog, lebih seringnya latanoprost dibandingkan timolol gitu ya. Tapi ini kategorinya masih first line nih. Nah, second line-nya itu ada trimonidin atau alpha adrenergic sama karbonik anhidrase. Biasanya alpha dulu baru karbonik. Kemudian yang third line-nya ada pilocarpine. Nah, ketika pasiennya menggunakan ini
Misalnya nih dia pakai alat anopros. Nah, itu dievaluasi dulu 2-4 minggu. Oke nggak nih? Turun atau enggak? Kalau dalam 2-4 minggu dicek terus, oh udah mengalami penurunan, maka ya udah boleh pakai ini. Tapi kalau misalnya kok nggak turun ya, nah bisa di-adjust dose-nya atau bisa diganti ke beta blocker. Sebaliknya juga gitu, misalnya dikasih timolol dulu, dicek dulu, kalau nggak turun diganti nih antara mau naik dosis atau dipindah ke analog prostaglandin gitu. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Nah, untuk farmakologi segini dulu aku bahasnya. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman? Ada soal-soal yang kalian ingin tanya dulu untuk dari klinis? Kak ingin bertanya, Kak. Boleh. Yang tadi untuk yang nyeri itu kan nyeri sedang itu di situ diketahui nilai skalanya 4. Misal kalau kita nggak di soal tuh nggak diketahui sedang, terus ada pilihan jawaban kayak kodein sama morfin itu misal nggak ada skalanya, itu lebih baik pilih yang kodein dulu atau morfin, Kak? Pasiennya baru pasca operasi ya, berarti ya? Iya. Nah, kalau pasca operasi nggak ada skala sih, aku lebih nganjurin pakainya ke arah yang morfin. Jadi kayak seolah kalian anggap aja dia lagi operasi nih. Ya. Jadi kalau misalnya pasien kanker atau misalnya dia tadi operasi, nah itu bisa kalian kalau nggak ada skala beneran ya, kan bisa jawabnya yang paling berat. Kalau misalnya biasanya sih di UKAI itu ada skalanya atau dikasih tahu nyerinya satu. Sama satu lagi, Kak. Kalau nggak salah kemarin itu TO ada soal yang kontrasepsi tentang kontrasepsi dia lupa minum pil. Nah, itu jawabannya itu kalau nggak salah minum yang lupa terus ada ditambah kontrasepsi cadangan. Nah, saya ingin bertanya, soalnya kemarin pas kuliah itu sempat dibahas juga kalau lupa minum 1 pil itu cukup diganti yang 1 yang lupa itu saja gitu, Kak, tanpa ada kontrasepsi tambahan lagi. Itu gimana, Kak? Itu pilnya pil kombinasi atau mini pil yang di dalam soal? Kemarin kalau nggak salah mini pil, Kak. Oke. Nah, ya benar, Kak. Kalau dia mini pil, jadi gini, yang kalian hafalin itu biasanya itu yang pil kombinasi, bukan yang mini pil. Jadi ada bedanya kalau mini pil sama yang kombinasi. Bentar, aku lihat dulu ya, apa aku pernah buat ininya atau enggak. Ada. Jadi gini, bentar aku sambil nyari ya. Jadi gini, kalau misalnya pasien itu minumnya pil kombinasi atau aku ketik aja ya, biar gampang ngafalin. Oke. Nah, kita bahasnya mau mini pil dulu atau kombinasi dulu? Mini pil dulu aja. Oke. Nah, kalau mini pil pasien itu biasanya kategorinya itu cuman jika lupa minum 1. Nah, ini dia itu langsung segera minum dan gunakan kontrasepsi tambahan. Itu pasti kayak gitu. Kenapa? Karena di mini pill itu nggak ada namanya lupa 2, lupa 3. Jadi gimana kalau dia lupa banyak gitu kan? Nah, pasien yang mini pill itu biasa dikasih kontrasepsi darurat. Ini efektifnya 72 sampai 120 jam. Biasanya kontrasepsi darurat ini dia juga dipakai untuk orang-orang yang mengalami pelecehan seksual gitu ya, yang
diperkosa gitu. Jadi untuk bisa digunakan 3 sampai 5 hari setelah kejadian. Menurut pil itu juga pakainya kontrasepsi darurat kalau dia lupanya panjang gitu. Nah, pasien yang mengonsumsi mini pill itu siapa aja? Itu kalian ngapalinnya minuman rasa soda. Jadi minuman mie-nya itu adalah migrain. Ini aku nggak ketemu PPT. Migrain, rokok, orang yang merokok, S-nya itu dari SLE, O, obesitas, D-nya DM, diabetes ya. Terus A-nya ASI, jadi orang yang menyusui gitu. Jadi orang-orang yang pakai mini pill itu adalah ini. Nah, sekarang kalau pasiennya itu pakai ini mini pill, nah atau progestin ya, di sini itu progestin. Gitu. Nah, kalau pasiennya itu pil kombinasi, nah ini baru kalau lupa minum, ada lupa minum 1, 2, 3 gitu. Aku suka umpamanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, mereka kan biasa minumnya gitu ya. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, misalnya lupa minum 1 nih. Oke, lupa 1 pil. Nah, ini misalnya dia minumnya di jam 8.00. Oke, tapi di hari kedua harusnya kan 8.00, tapi dia lupa, dia baru ingat di jam harusnya 8.00 dulu. Nah, ini bisa segera minum. Oke. Nah, kalau dia baru ingat nih, besoknya dia baru ingat di jam ini dia lupa ya. Kosong kan, X. Nah, kemudian di sini dia baru ingat di jam 7.40. Terus jam 8 lagi dia minum. Nah, ini nggak apa-apa, dia ini segera minum. Kemudian ini minum lagi. Oke, jadi 2 kali. Nah, tapi di sini kalau dia ingat lagi normal berarti ini langsung minum aja satu pil. Ini sudah minum 1 pil. Itu ya, ini juga 1 pil. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau di sini nanti dia juga minumnya cuma 1 pil aja. Gitu. 8, 1 pil. Nah, jika nih pasiennya mendadak lupa minum 2 pil kan. Nah, itu gimana? Dia lupa di hari ini. Jadi di sini dia nggak minum, di sini dia nggak minum. Terus aku umpamanya di sini dia tetap minum 8 deh. Nah, di sini dia nggak minum, Selasa nggak minum, Rabu nggak minum, Kamis dia baru ingat. Oke, nah di sini dia minum 2 pil. Keesokan harinya dia minum 2 pil. Jadi itu simulasinya kayak gini. Gitu. Jadi seolah-olah pil di hari ini itu diminumnya di Kamis atau Selasa Rabu diminumnya di Kamis, Kamis Jumat diminumnya di Jumat gitu. Jadi tetap full yang dipakai kontrasepsinya gitu. Jelas nggak di sini? Jadi kalau misalnya lupa minum 2 pil itu artinya minum hari ini 2 pil, hari berikutnya minum 2 pil. Jadi kalimatnya kayak gitu. Jelas? Ada yang mau tanya dulu? Jelas, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nih, kalau lupa minum 3 pil ini udah apa boleh buat ya bisa apa-apain. Ini nggak minum, berarti ini sudah X, ini nggak bisa lagi. Ganti ke kontrasepsi cadangan. Nah, di pil kombinasi itu dia ada
pil kombinasi itu kan dia ada beberapa jenis ya, ada yang 21 dan 28 pil. Nah, kalau 21 pil itu kan semuanya pil aktif ya. Tapi kalau misalkan 28 itu pil aktif plus 7 placebo sebenarnya. Jadi kalau 27 itu semuanya 21 itu semua aktif, kalau 28 itu 7 placebo semua. Nah, jadi sebenarnya kalau dia pakai pil kombinasi, tapi dia lupa di sini itu sebenarnya pil placebonya, sebenarnya dia masih bisa minum gitu. Tapi jarang lah orang lupanya di placebo karena ini kan di tengah-tengah ya. Sedangkan kalian mulai di awal kan selalu ketika minum di pil placebonya dulu. Gitu. Ada yang mau nanya dulu? Ada lagi yang mau ditanya? Atau ada yang kurang jelas dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, nah ini aku akan bahas sedikit tentang, tadi aku coba pik-pik soal yang kayak lumayan kadang suka bikin bingung. Itu adalah materi apa ini? Kimia ya. Kimia atau nah itu positif palsu atau negatif palsu. Nah, kira-kira dari tadi teman-teman jawab apa nih untuk positif palsu? Jawabannya mana? Yang 5, Kak, tapi salah. Yang 5. Oke, dia itu positif negatif. Bentar ya. Yang 5, yang ini kan dia positif. Kayaknya memang jauh kuncinya kurang pas nih. Nggak salah. Nah, yang 4. Oke, benar kok yang nomor 5 ini memang kuncinya salah. Nah, jadi untuk sedikit klarifikasi, ini tuh benar jawabannya yang bed 5. Tadi salah ya kuncinya ya. Jadi untuk yang biasanya itu kontrol kontrol positif, kontrol negatif itu misalnya nih kalau dia, tadi aku udah buat tabelnya. Nih. Kelihatan? Misalnya kontrol positifnya positif, kontrol negatifnya negatif, hasilnya positif, itu benar kan positif hasilnya. Tapi kalau misalnya kontrolnya positif, kontrol negatifnya juga ikut-ikutan positif dan hasil sampelnya positif, nah itu disebut positif palsu. Begitu pula sebenarnya sebaliknya nih. Kalau mana ya?
ini nggak bisa nih. Jadi kalau misalnya tadi juga kebalikan ini, kalau dia negatif di sininya positif. Nah, ini positif ya, jelas positif palsu karena kan hasilnya positif tapi nggak jelas sebenarnya positifnya apa. Jadi sebenarnya ini kuncinya sih yang salah. Di kuncinya jawabannya apa sih? Yang D, Kak. Yang Iya, 4. D ya. Yang mana? Yang 4 ya? Yang ya pokoknya dia batch 4. Nah itu nggak kok, bener yang jawabannya yang 5 ya. Kalau yang 5 ini beneran positif kan? Kontrol positifnya positif, kontrol negatifnya negatif, dan sampai ujungnya itu positif. Kalau yang misalnya nomor 1 ini pasti jadinya negatif palsu ya, karena kan negatif tapi sebenarnya kontrol positifnya yang negatif gitu. Jelas? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya sebelum pindah? Nah, satu lagi untuk soal yang terakhir. Nah, ini juga kadang suka keluar nih ya. Obat itu terdiri dari 3 kombinasi, akan ditentukan kadarnya menggunakan CKT kolomnya C18 dan fase geraknya air metanol. Nah, kalau C18 kita bisa tahu kalau ini fasenya adalah fase terbalik, di mana C18 itu kan berarti kolomnya nonpolar, sedangkan fase geraknya itu polar, kan. Di sini bisa dilihat airnya itu 3, metanolnya 1. Nah, urutan muncul kromatogram, berarti kalau di dalam kromatogram itu kan yang muncul yang pertama kali terdeteksi. Yang terdeteksi pertama adalah yang pertama kali mengikuti fase geraknya. Jadi biasanya yang keluar dari kolom duluan, terdeteksi dulu itu adalah yang satu sifat dengan fase geraknya. Berarti harusnya yang paling polar. Nah, dari struktur ini kalian harus menentukan nih yang mana yang paling polar. Nah, untuk tahu yang mana paling polar, itu kalian bisa lihat dari P gugus yang memiliki banyak PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, biasa gugus yang punya pasangan elektron bebas itu adalah gugus OH dan NH. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat phenylephrine itu dia punya ini N, ya kan? Terus punya OH dan punya OH. Berarti ada 3 nih ya. Nah, biasanya gugus yang kalian lihat itu benar N, OH sama N dan OH biasanya yang kalian lihat itu. Nah, sedangkan di sini dia juga ada nih N dan OH. Sedangkan yang di sini itu kepisah ya. Dia adanya di sini, bukan di gugus utamanya. Maka dan di sini dia ada N tapi N-nya tuh N tersier. Biasanya urutan yang paling bagus N itu adalah N primer dulu, sekunder baru tersier. Nah, ini adalah N sekunder ya. Nah, jadi kalau dilihat dari struktur ini, maka yang paling polar itu pasti yang ini, karena dia punya 3 kan, 2 gugus OH, 1 gugus N. Sedangkan kalau di sini hanya 2. Maka urutannya adalah PE dulu, phenylephrine, habis itu PCT, baru CTM. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu tentang ini? Jelas? Oke. Nah, mungkin itu Nah, itu mungkin pembahasan dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, bisa nanya bebas sih. Kira-kira mau dibahas apa lagi? Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin aku kembalikan ke Kak, izin tanya, Kak. Kak. Ya, boleh. Nanya soal pil kombinasi tadi, Kak. Mm-mm. Saya juga pernah dengar, Kak,
ada obat misalnya lupa itu ada obatnya itu dilewatkan terus minum obat di hari itu juga Kak. Itu gimana Kak maksudnya Kak? Obat dilewatkan diminum. Oh, itu berarti yang ini nih, kalau kalian lupa 1 pil, ya diminum saat itu juga. Jadi sebenarnya kalau lupa 1 pil itu adalah segera minum, intinya itu. Kapan pun kalian ingat, kalian langsung minum, gitu sih. Kalau aku nangkap dari kalimatnya gitu ya. Jadi obat terlewatkan, maka segera minum 1 pil, gitu, segera. Jadi misalnya kalian, minum jam 8, baru ingat jam 9, nah itu minum juga. Mau ingatnya jam 12, minum juga. Mau ingatnya besok mepet-mepet, minum juga walaupun dekat dengan yang jam berikutnya. Makanya di sini kan dibilang minumnya 2 pil ya 1 hari. Karena sebenarnya yang lupa 1, yang 1 lagi ingat, gitu. Jelas? Oh berarti tidak ada pil yang dibuang gitu ya Kak? Mhm. Nah, yang kamu nanya itu yang dibuang ya? Iya bukan sih? Iya maksudnya ke sana Kak. Itu yang tadi aku bilang nih, ketika diketahui kalau itu pilnya pil placebo, kalian buang aja sebenarnya, paham nggak? Kan placebo itu kan nggak ada zat aktifnya. Kalau lupa, ya sebenarnya tinggal dibuang, nggak usah diminum. Tapi kebayang nggak sih kalau pasien disuruh buang, dia bakal bingung kan? Kan dia nggak tahu kalau placebo. Masa kalian ketemu nih sama pasien, kalian kasih 1 strip, terus, "Bu, yang ini placebo ya, isinya nggak ada." Kan nggak mungkin kayak gitu. Mau nggak mau kalian suruh, "Bu, boleh minum 2 ya, minum 2 lagi ya." Karena biar dia nggak tahu aja gitu. Karena kalau mereka tahu itu kosong, kan kayak, ngapain dikasih gitu kan, padahal kan sebenarnya itu untuk kepatuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi nih yang aku bilang nih, kalau sebenarnya kalau kelewat 1 pil dan itu masih pil placebo, ya dibuang aja. Oke, ada yang soal bertanya. enak, nah itu nanya, sifat alirannya kali itu tapi kemarin Mhm. itu, saya jawabannya yang pseudoplastis. Itu apa ada gimana, Kak? Pilihannya selain, pseudoplastis ada yang ini ya, ada yang kayak, plastis gitu-gitu ya, bener nggak sih? Ada ya, tapi ada tiksotropik juga, Kak. Nah, sebenarnya kalau semua sediaan yang kita pengen itu adalah tiksotropik. Nah, Mhm. yang kalian perlu bedakan itu biasanya ya, itu adalah kalian pakainya plastis, pseudoplastis, atau dilatan. Karena nanti hasilnya itu adalah plastis tisotropik, pseudoplastik tisotropik, dilatan tisotropik. Karena, aku nggak ada gambarnya lagi nih. Coba ya sebentar aku sambil cari kalau misalkan ada biar gampang ininya. Apa ya? Ini kayak aku lihat juga ada yang kasih gambar kayak aliran. Coba deh aku cari ya. Hmm,
Oh, oke. Kelihatan dulu nih. Tuh, enggak lumayan. Kelihatan jelas. Jadi lumayan deh. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kan dia alirannya plastik nih. Nah, sebenarnya kan banyak nih obat-obatan yang juga alirannya plastik. Plastik itu gimana sih? Butuh sedikit tekanan untuk menyebabkan dia bisa mudah mengalir, benar nggak? Nah, semua aliran itu sebenarnya dia bisa thixotropik atau antithistotropik. Nah, di antithistotropik itu gimana sih? Nanti dia itu tarikannya kayak gini, kemudian dia baliknya ke belakang. Nah, ini yang kita nggak mau. Itu antithistotropik. Sedangkan kalau misalnya yang kayak gini, terus ke depan itu tisotropik. Jadi biasanya semua sediaan itu kita maunya tisotropik, artinya ya jangan kasih effort yang berlebih untuk baliknya ke semula. Jadi harusnya ya misalnya kalian tekan pasta gigi nih, ya besok ditekan pasta giginya segampang itu juga lagi, ya kan? Nggak mungkin hari ini kalian kasih tekanannya segini, besok dia makin keras kan kita nggak mau kayak gitu. Maka aliran kita itu maunya tisotropik. Nah, tapi bedanya dari alirannya plastik, pseudoplastik atau kilatan gitu. Nah, kalau dia plastis itu biasanya butuh sedikit tekanan untuk membantukan dia mudah mengalir. Contohnya jenis-jenis yang eee, biasanya itu yang ada di sediaan ya, sediaan yang ditekan gitu, kayak di dalam tub gitu. Itu biasanya kan butuh kalian tekan untuk dia bisa mengalir. Nah, jenis-jenis yang kayak gel itu kan dia nggak perlu effort, kalian tinggal tuang itu dia bisa langsung mengalir gitu kan. Nah, itu biasanya pseudoplastis karena kalian nggak butuh effort. Terus biasa suspensi itu juga kayak gitu. Diaduk sedikit dia langsung bisa mengalir keluar. Jelas ya di sini. Aku kebetulan udah dapat gambarnya yang tiga-tiganya gabung. Gambar ini ya. Nah, ini kalian semoga kelihatan deh nih. Nah, jadi yang dinamakan tiksotropik itu yang di belakang ini. Jadi naik ke belakang. Nah, ini namanya pseudoplastik tiksotropik. Jadi sebenarnya nggak salah kata-kata tiksotropiknya, cuman kurang tepat aja ketika kalian ditanya itu gel, kalian pakainya yang mana? Nah, semua sediaan sih tiksotropik maunya gitu. Tapi untuk nentuin dia gel atau emulsi itu kan kita lihatnya dari plastis atau pseudoplastis atau dilatan, gitu sih. Ada yang mau ditanya dulu? Berarti kalau ada soal yang setipe, misalnya ada tiksotropik, berarti lebih ke milih yang plastis pseudoplastis dilatan gitu ya Kak? Karena Iya, semuanya bisa karena tiksotropik. biasanya sih di satnya tisotropik gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Biasanya itu namanya full system kali. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, berarti untuk yang dilatan itu biasanya yang lebih kaku ya Kak, kayak salep gitu. Kalau Iya, kalau yang plastis itu berarti contohnya plastis ya.
Ntar aku takut kebalik dengan pasta nih. Bentar, coba aku buka ini ya. Bentar ya, biar nggak salah ngasih ini gambarnya. Kalau misalnya kan dia mau ton pseudoplastis itu biasanya udah kalau di latan itu biasanya pasta kalau misalnya dia pasta kalau kan dia soalnya bener-bener keras gitu ya. Tapi kalau misalnya yang plastis itu biasanya jenis emulsi biasanya sih. Selain ada beberapa pasta juga yang bisa di sana, dia juga bisa jenis yang emulsi, contohnya krim-krim yang di dalam tub. Nah, itu bisa. Terus kayak pasta gigi kan beberapa belakangan juga nggak sekeras itu. Nah, tapi kalau pastanya yang benar-benar keras banget, yang padatannya banyak, itu biasanya masuknya di latan. Itu sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kasih, Kak. Ada yang mau tanya lagi? Yang tadi yang induser sama apa namanya inhibitor enzim CYP itu kalau di soal UKAI berarti nggak mungkin ada dua yang berlawanan gitu ya Kak. Terus kalau misalnya ada gimana kita cara tahu kayak tadi yang mana yang itu lihatnya ini sih kalau biasanya tuh memang agak susah tuh contohnya kemarin aku nemu apa ya yang duluan itu kalau kalian ketemunya rifampicin ketemu dengan apapun yang menang rifampicin karena rifampicin itu paling kuat itu aja yang kalian ingat biasa aku bilangnya kayak gitu sisanya itu sebenarnya kalian lihatnya susah agak susah untuk ngebedainnya. Nah, semoga aja di UKAI nggak keluarnya benar-benar satu inducer, satu inhibitor, karena itu pasti susah. Misalnya nih kalau kalian bilang, oh kan biasanya Glimay duluan masuk ya, terus baru Cipro. Nah, belum tentu gitu sih. Pertama bisa dilihat dari kekuatannya masing-masing. Terus biasanya, pokoknya mekanisme obat dalam tubuh kan agak beda-beda tuh. Jadi, semoga aja keluar di dalam soal itu terhadap substratnya, nggak terhadap dengan inhibitor lain gitu. Kalau tadi kan pas kebetulan dia ketemu sama Glimay yang sama-sama juga malah induser kan gitu. Nah, ternyata Glimay-nya kalah. Tapi kalau misalnya kayak metformin gitu-gitu dia inhibitor. Nah, malah yang menang Cipro gitu. Nah, terus itu juga bisa dipengaruhi sama kapan minum. Kan kalau misalnya obatnya udah duluan masuk, ya jelas dia duluan menempati posisinya gitu sih. Ya, kasih Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kamu nanya soal sampling boleh Kak? Mau mastiin aja sih Kak. Untuk ini apa namanya sampling untuk bahan zat aktif kan dibuka semua iya Kak itunya kalau datang dibuka semua. Nah itu apa namanya yang pola N sama pola
ngaco gitu. Oh, oke. Tadi di dalam soal ada ya, bentar aku coba lihat soalnya dulu. Tadi jawabnya apa di dalam soal kalian? Jawabnya pola P, tapi salah Kak, harusnya pola N. Kalau nggak salah kalau pola P itu khusus buat ini ya Kak, buat uji identitas aja atau gimana Kak? Pola P ya untuk uji identitas sebenarnya. Bentar, P. Dia itu kan tadi kalimat utamanya apa ya? Oke. Gini kan ya kalimatnya. Ini kelihatan PPT-nya. Kelihatan Kak. Oke. Nah, yang di sini itu nah, ketutupan sama ini. Nah, pola pengambilan sampel di sini tuh kata kuncinya adalah nih, diperkirakan homogen dan berasal dari supplier terkualifikasi. Jadi, itu dia sampelnya dari supplier terkualifikasi dan sampel diperkirakan homogen. Sedangkan kalau pola P, sampel dari supplier terkualifikasi, sampel homogen. Dan untuk uji identitas gitu. Sisanya kalau pola NPR ya, itu dia sampel dari supplier yang belum terkualifikasi atau sampel tidak homogen. Misalnya biasanya itu herba gitu, itu nggak homogen. Itu sih. Ada yang mau ditanya? Kak, berarti untuk misal ininya aslinya berarti kalau untuk yang zat aktif kan dibuka semua, terus misal itu pakai pola N dulu yang bukan uji identitas, kalau memenuhi berarti pola P gitu ya Kak. Soalnya dapat PPT itu pola P semua, katanya suruh dikombinasiin gitu. Tapi mungkin saya ada yang salah juga sih, mungkin ininya harusnya pola N yang awal berarti ya Kak ya. Dia ngambil pola N sebenarnya dia nggak diambil semuanya kok. Kalau misalnya kan udah ambil pola N, harusnya nggak perlu karena kan sampel dibuka semuanya tuh. Biasanya dia tuh pakai alat khusus yang cepet banget untuk identifikasi. Jadi semuanya tuh bisa langsung dideteksi aja. Tapi yang untuk sampelnya diambil beneran, itu ngikutin pola ini sih. Kan N itu ada minimalnya juga kan, harus 4 ya minimalnya. Gitu. Jadi harusnya milih salah satu, bukan ngambil dua-duanya sih ya. Baik Kak, berarti cuma bedanya diperkirakan homogen sama homogen aja berarti ya Kak ya? Oke, makasih Kak. Ya. Sudah dari teman-teman? Kalau sudah, saya kembalikan ke Kak Doni. Halo, Kak Zen. Sudah ya, teman-teman.
luar biasa ya teman-teman, sangat saya rasa tadi saya pantau sangat interaktif dan pemecahan kasus-kasusnya juga. Oke, PPT boleh di-share ya, nanti Kak Zen bisa share ke saya dan saya bisa share ke teman-teman. Boleh, Kak Zen? Boleh. Oke, nanti bersama teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Terima kasih sekali lagi, khususnya kesempatan yang diberikan kepada Kak Zen sini selaku mentor yang sudah berbagi ilmu dan wawasan terkait UKAI, soal tryout UKAI ya. Teman-teman, terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Zen sini? Dari saya sih semangat aja buat belajar UK ini, jangan mepet-mepet. Terus apa ya? Yakin aja deh kalau misalkan kalian udah berusaha selama persiapan, nanti hasilnya juga akan sesuai dengan usahanya gitu sih. Itu Cukup, aja Kak Kak. Zen? Sudah. Oke. Boleh sekalian promosi Kak Zen untuk join kelasnya Kak Zen? Boleh aja sih. Ya itu kan sesuai dengan teman-temannya nih, suka nggak dengan tipe pembelajarannya. Intinya kan kalau mentor obat UKAI, ya masing-masing punya tipe cara ngajarnya ya. Betul. Gitu. Nah itu biasanya cocok-cocokan tuh studennya sama mentornya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Zen. Teman-teman, ditunggu ya teman-teman untuk bisa kita belajar bersama di kelasnya Obat UKAI. Jika beruntung teman-teman akan didampingi oleh Kak Zen sini ya. Semoga kalau nggak salah juga periode sebelumnya juga Kak Zen ngajar di kelasnya UIN ya. Iya, di batch yang sebelumnya lagi ya. Oh, batch 10 ya, batch 10 UKAI September Iya di berarti ya batch Kak. 10. Benar. Kalau boleh tahu kelompok Kak Zen lulus semua? Waktu itu kalau nggak salah lulus semua ya. Alhamdulillah ya, puji Lulus syukur semua. Tuhan berkat bimbingannya dari Kak Zen, khususnya dari materi yang disediakan dari Obat UKAI, membantu teman-teman khususnya mahasiswa apoteker UIN ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman mahasiswa apoteker UIN dan Kak Zen selaku mentor ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk reminder teman-teman terkait program kelasnya masih diskon sampai tanggal 31 Agustus ya. Jadi silakan diajak teman-teman yang belum join atau yang belum masuk grup ya masing-masing ya. Kemarin kalau nggak salah sudah punya 4 kelompok. Boleh diinfokan, boleh diajak sama-sama kita lulus bareng. Oke. Ya, terima kasih. Obat UKAI merupakan bimbel pertama terbesar dan terpercaya sejak 2017, sudah mewadahi dan fasilitasi lebih dari 40.000 apoteker lulus dari bimbel Obat UKAI dengan sistem CBT, Real UKAI, dan modul yang selalu terupdate setiap tahunnya. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.